Semua hal yang sehat, semua hal yang baik bisa terjadi jika kita bisa merubah pikiran yang sakit jadi sehat, pikiran negatif jadi positif, pikiran tidak mungkin jadi mungkin, pikiran tidak bisa menjadi bisa. Belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain dan bukan kejahatannya. Belajar mengambil hikmat dalam setiap situasi. Belajar tekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Semua ini bisa terjadi ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada hal yang baik dan benar. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah badai, punya pikiran yang sehat. Yang kedua, bagaimana kita berdiri teguh di tengah badai kehidupan? Punya pikiran yang sehat. Pikiran akan menentukan kuat atau lemahnya hati kita. Pikiran negatif akan merugikan kita. Sedangkan pikiran yang sehat akan menguntungkan kita. Kenapa kita harus memikirkan yang negatif? Buang jauh-jauh. Pikirkanlah yang baik. Kan gratis. Kenapa kita perlu repot-repot? Udah menguntungkan gratis lagi. Pikirkanlah yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, artinya semua yang berkualitas, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada pepatah berkata, change your thought and you change your future. Ubah cara berpikirmu dan Anda akan mengubah nasibmu, masa depanmu. Rupanya pikiran kita akan menentukan nasib kita. Jadi kita harus berubah cara berpikir kita. Tolong, semua yang negatif, semua yang tidak berkualitas, semua yang tidak adil, semua yang najis, semua yang pahit, semua yang menyakitkan hati, semua yang tidak layak, jangan sedikit pun dipikirkan, apalagi direnungkan. Tolong dibuang jauh-jauh. Itu tidak menambahkan yang baik, melainkan merugikan kita. Kita buktikan dalam ilmu psikologis dan medis ada penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Pikiran seseorang bisa mempengaruhi kondisi tubuh orang tersebut. Pikiran seseorang bisa menentukan sehat atau sakitnya seseorang, sehingga bisa berdampak pada munculnya sakit penyakit dalam tubuh, bahkan membuat sakit yang kita derita bertambah parah. Hal ini disebut dengan gangguan psikosomatis. Psikosomatis sendiri berasal dari dua akar kata, yaitu psi artinya pikiran dan soma artinya tubuh. Jadi psikosomatis adalah penyakit tubuh yang berasal dari pikiran. Gangguan ini dapat membuat seseorang mengalami masalah pada fungsi tubuh walaupun tidak ditemukan kelainan atau penyakit apapun saat diperiksa. Wow, sungguh aneh dan mengerikan. Pikiran lemah, tubuh jadi lemah. Sedangkan pikiran kuat, tubuh jadi kuat. Pikiran sakit, tubuh jadi sakit. Sedangkan pikiran yang sehat, tubuh jadi sehat. Sedemikian besarnya kekuatan pikiran, kuasa pikiran, sehingga dapat membuat seseorang sehat ataupun menjadi sakit apabila ia berpikir bahwa ia sakit, ataupun sebaliknya bisa membuat orang yang sakit jadi sehat jika ia berpikir yang positif. Maka dari itu penting bagi kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Sekalipun mungkin kondisi yang ada membuat kita merasa lemah, arahkan pikiran kita dan mulai berkata kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa tolong. Pasti Tuhan bisa beri jalan keluar. Pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan berdaulat. Tuhan pasti sediakan apa yang kuperlukan. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti akan buat cara yang ajaib sehingga aku bisa keluar dari masalahku. Maka terjadilah sesuai dengan iman dan perkataanmu. Terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Apabila saat ini Anda sedang merasa lesu dalam pelayanan, berhentilah berpikir untuk berhenti dan mundur dari pelayanan. Apalagi keluar dari WA group. Namun sebaliknya jadilah kuat dalam Tuhan. Kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, sumber-sumber terbatas. Mari pikirkanlah akan kemajuan pelayananmu. Makinlah berkualitas, bahwa Anda akan terus maju dan berbuah. Atau jika saat ini rumah tangga Anda sedang diambang kehancuran, senantiasa pikirkan dan ucapkan berkat atas keluargamu. Dan usahakanlah sampai keluargamu sungguh-sungguh menjadi keluarga yang harmonis dan solid dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk bercerai, meninggalkan, atau keluar dari rumah. Atau jika saat ini Anda sedang mengalami kegagalan, coba berpikir hal yang positif supaya bisa jadi pelajaran yang berharga. Apa hikmat dari kegagalan yang kita alami, supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Dan coba
berpikir jalan keluarnya. Berani mencoba lagi, bangkit lagi, latihan lagi, agar kita bisa berhasil di hari-hari mendatang. Ya, Tuhan mau agar setiap kita bangkit dan tidak menjadi lemah, melainkan menjadi semakin kuat. Bahkan di tengah-tengah pergumulanmu yang berat sekalipun, Tuhan mau kita berdiri teguh. Tuhan hargai niatmu untuk bangkit kembali. Semua hal yang sehat, semua hal yang baik bisa terjadi jika kita bisa merubah pikiran yang sakit jadi sehat, pikiran negatif jadi positif, pikiran tidak mungkin jadi mungkin, pikiran tidak bisa menjadi bisa. Belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain dan bukan kejahatannya. Belajar mengambil hikmat dalam setiap situasi. Belajar tekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Semua ini bisa terjadi ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada hal yang baik dan benar. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah badai, punya pikiran yang sehat. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.